Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Herdina Sidik dari kelas rekayasa nilai kelas B. Untuk NIM-nya bisa dilihat, dan kali ini akan membahas sedikit tentang presentasi tentang kasus proyek VE Value Engineering, tapi ini kasusnya tentang pemisahan kelas di tempatnya 25th Avenue and Union Pacific. Nah, sebenarnya ini ada kayak pengantar untuk proyeknya. Program efisiensi lingkungan dan transportasi wilayah Chicago yang selanjutnya disebut CREATE dan Departemen Perhubungan Illinois meminta HNTB dalam pelaksanaan studi rekayasa nilai mengenai pemisahan kelas pada jalur rel 25th Avenue dan Union Pacific nomor 6 di Bellwood dan Melrose Park, Illinois. Keputusan setiap rekomendasi dari studi rekayasa nilai terjadi pada awal pengembangan proyek ketika rencana sekitar 30% lengkap dan tim desain mampu mengimplementasikan rekomendasi sebagian dari konsep berkelanjutan proses evaluasi. Seperti yang biasa terjadi pada studi VE pada tahap ini, rekomendasi difokuskan operasi lalu lintas kereta api dan kendaraan bermotor, konsep desain, koordinasi utilitas, akuisisi hak jalan, desain dan jadwal konstruksi, dan seluruh proses pengiriman proyek. Nah, langsung aja ke rekomendasi PA-nya terkait proyek di 25th Avenue dan Union Pacific. Yang pertama, nih, jadi tim VA ini mengidentifikasi gitu, ada 17 ide yang didapatkan, 6 saran, desain, dan 16 rekomendasi untuk implementasi. Penghematan biaya tuh yang didapat sekitar $1.713.000. Nah, ide ini berasal dari kegiatan menganalisis biaya konstruksi, mengidentifikasi area risiko potensial terkait jadwal atau kinerja dan biaya konstruksi, dan juga mendiskusikan harapan dari studi VE. Nah, itu. Jadi penghematan sebanyak itu tuh dapat dari mana gitu? Ide-idenya tuh dapat dari mana? Tadi yang disebutin. Nah, untuk rekomendasi yang pertama ada kodenya namanya ENV1. Nah, ini tim desain berkoordinasi dengan IDOT dan FHWA untuk mengonfirmasi persyaratan reevaluasi NEPA berdasarkan perubahan pada desain tahap 1, terutama relokasi utilitas dan akses jalan dengan logam gabungan pada properti cozy yang baru diakuisisi. Itu ada keuntungannya, ini warna hijau dan ada tanda plusnya itu keuntungan, dan kerugiannya itu yang negatif. Adanya ENV ini adanya keuntungan, jadi kepatuhan terkonfirmasi dengan prosedur federal perihal peninjauan lingkungan. Yang untuk kode kedua ROW1, tim desain memperbarui jadwal proyek tahap 2 untuk mencerminkan kegiatan dan durasi yang dibutuhkan menggunakan kebijakan akuisisi tanah IDOT dan prosedurnya. Di sini ada positifnya, ada keuntungannya ada 2. Secara positif mempengaruhi jadwal penawaran dan konstruksi. Yang kedua, kegiatan kritis dapat teridentifikasi. Kegiatan kritis itu kayak kegiatan yang mainly itu sih, bener-bener dari dalam suatu proyek tuh ini kegiatan perlu perhatian lebih gitu karena dianggap kritis, sangat vital. Yang ketiga ada ROW 2, penggunaan agen lokal yang disertifikasi staf atau firma yang telah berhasil menavigasi proses akuisisi tanah IDOT pada proyek sebelumnya. Dan agen lokal dirasa perlu mencari otoritas yang dinilai quick take. Jadi di sini tuh dia rekomendasi ini tim VA-nya untuk menggunakan agen lokal yang tersertifikasi yang sebelum-sebelumnya itu udah berhasil untuk akuisisi tanah dengan persyaratan IDOT ini pada proyek sebelumnya. Nah, diharapkan juga si agen lokal ini dapat mencari otoritas yang bisa dinilai quick take. Mungkin quick take di sini tuh dianggap kayak untuk kerja cepat kali ya. Dan ada keuntungannya jadwal yang padat untuk implementasi proyek, dan kerugiannya nggak ada. Schedule 1 atau Schedule 1, pengulasan oleh tim desain terkait perkembangan perbaikan jadwal terlampir, proses pengiriman, dan durasi. Itu rekomendasinya itu, keuntungannya ada 2, bisa dibaca. Ya, tervalidasi jadwal pengiriman dan tanggal penyerahan ulasan. Negatifnya nggak ada. Sini ada schedule 2, schedule 3. Yang 3 dulu, meninjau ulasan desain lokal karya dari staf desainer sebelum mentransmisikan ke IDOT dan agensi yang mengulas.
mengadakan pertemuan dengan tim desain review multidisiplin dari IDOT dan mengajakkan ulasan di satu tempat agar mempersingkat waktu pengulasan. Jadi rekomendasinya dia tuh untuk mengadakan pertemuan nih sama tim desain review dengan multidisiplin, banyak disiplin dari IDOT. Dan udah nih, kerjain review-review segala macem. Kalaupun nanti ada terkait proyek, itu di satu tempat aja biar cepet gitu. Nah, keuntungannya itu ditetapkannya tujuan bersama sama pendekatan tim semakin kuat untuk pengiriman proyek. Bonding lah ya. Schedule 2. Jadwal baru telah dikembangkan oleh tim VA yang memperhitungkan time frame, proses dan prosedur dari tugas utama. Nah, di sini kalau di schedule 2 itu lebih dia tuh bakalan merekomendasikan bahwa tim VE itu membuat suatu time frame tentang proses dan prosedur dari tugas utama, mainly event gitu. Buat apa? Jadi dia punya kayak pegangan nanti proyeknya, punya pegangan terkait jadwal yang realistis gitu dan outline dari tahapan kritis. Jadi tahapan-tahapan kritis yang mainly diperlukan banget, yang vital itu bisa dikerjain dulu gitu. Keuntungannya bisa dilihat dan kerugiannya juga. Nah, selanjutnya ada STM 1 dan STM 2. STM 1, nah, STM 1 ini merekomendasikan evaluasi lebih lanjut tentang desain drainase dan telah menghasilkan 3 item desain drainase khusus. Ini nih, dari rekomendasi itu ada dihasilkan 3 ide desain khusus. Ada di STM 2, STM 3, STM 4, kata dia gitu. Bisa dilihat keuntungannya mengurangi biaya nih, paling biasanya orang-orang paling dicari ya. STM 2 menyarankan evaluasi kembali dalam perhitungan stormwater untuk menghasilkan volume penyimpanan dan persyaratannya diperbarui. Juga disarankan bahwa tim proyek mengeksplorasi lebih jauh bagaimana proses terjadinya banjir di luar batas proyek yang nantinya akan berpengaruh pada selokan berukuran kecil. Rekomendasi STM 2 suruh perhatiin stormwater, perhitungannya stormwater itu gimana. Sama satu lagi tuh untuk cari tahu lebih banyak tentang adanya banjir di sekitar proyek gitu. Dapat mengurangi biaya, keuntungannya ada 2 lagi, desainnya tervalidasi, desain yang sudah ada, perhitungan di lapangan dapat dibenarkan bila terjadi sesuatu di lapangan. STM 3, menghapus kotak besar gorong-gorong untuk penahanan yang dampaknya tidak dibutuhkan berdasarkan perhitungan yang ada. Itu rekomendasinya, bisa dilihat keuntungan kerugiannya. Untuk STM 4, tim desain itu mengevaluasi kembali kebutuhan akan pembatas khusus lubang got. Jadi tim saya tuh di sini merekomendasikan untuk tim desain mengevaluasi kembali untuk kebutuhan akan pembatas khusus lubang got, karena struktur ini dianggap itu ukurannya besar atau sulit dipasang dan juga harganya tuh istilahnya tinggi gitu, cenderung besar dari tipe lubang got standar A. STR 2 menggunakan steel plate girders dengan web dalam 40 inch dibandingkan menggunakan web dengan kedalaman 48 inch. Mengurangi biaya dengan performa yang sama. Untuk STR 3 memindahkan abutment selatan 10 kaki lebih jauh ke arah utara dan dermaga selatan 5 kaki lebih jauh dipindahkan ke arah utara. STR 3B menggunakan abutment semi-integral untuk struktur ini. Umur pemakaian lebih lama jadinya dan biaya perawatan berkurang. Nah, ini ada memorandum ya, kayak spesifikasi. Nah, itu tuh bisa. Wah, STR 3C ini yang agak panjang ya. Nah, tim VA itu merekomendasikan untuk mempertimbangkan penggunaan poros fondasi yang dibor untuk proyek. Nah, dia merekomendasikan juga nih tim VA bahwa piles akan jauh lebih besar harganya ketika melihat efek samping yang dihasilkan dari properti yang rusak di sekitar bangunan, yang nantinya mengharuskan adanya pembangunan shaft yang dibor pada proses konstruksi. Nah, ini keuntungannya kalau nggak pakai piles, getaran dan kebisingan jauh lebih sedikit dari pemasangan tiang. Lebih sedikit shafts yang dibor pada jarak yang lebih besar memberikan lebih banyak opsi.
dan peluang untuk posisi menyelamatkan shafts. Nah, ini ada 2 lagi, tapi kerugiannya ada shafts yang dibor akan lebih mahal dari tiang. Biaya tambahannya diestimasi setelah rekomendasi geoteknikal sudah diterima oleh tim desain. Shafts ini dirasa dia nggak bising pengerjaannya, getarannya juga jauh lebih sedikit, tapi ya negatifnya itu lebih mahal daripada tiang yang dipasang. Ada STR 5 sama Utility One. STR 5 ini maksudnya ini ya, tadi di awal kan penghematannya sejumlah itu bukan penghematan di STR 5 aja sih sebenarnya, itu penghematan total dari seluruh rekomendasi PE 1.713.000 US dollar. STR 5 rekomendasinya tanah tambahan sekitar 15 kaki diperoleh pada sisi barat 25th Avenue antara Jalan Grant dan jalur kereta api UP. Hari ini memungkinkan penyediaan akses dari selatan untuk mempertahankan struktur jembatan yang diusulkan. Nah, positifnya menciptakan ruang untuk peralatan maintenance ke depannya agar mudah mengakses struktur. Negatifnya butuh tambahan dana untuk pembebasan lahan. Dan ini rekomendasi STR 5 ini akan mempengaruhi bangunan Coetzee O'Brien yang terletak di kuadran barat laut. Jadi akan mempengaruhi gedung itulah yang udah ada. Utility One, tentukan apakah ComEd mengizinkan untuk mematikan jalur listrik selama konstruksi atau melakukan rekolokasi sementara. Menggunakan pemeliharaan jembatan untuk lokasi sementara ataupun permainan dari utilitas. ComEd ini kelihatannya semacam perusahaan yang mengurus tentang kelistrikan, jalur listrik, terus dia merekomendasikan bahwa tanya nih ke ComEd, boleh nggak untuk matiin jalur listrik selama konstruksi. Kalau nggak boleh, kita lakukan relokasi sementara. Tuh, suruh dipastiin lagi. Positifnya bisa ngurangin biaya, desain yang telah ada tervalidasi, negatifnya nggak ada. Nah, selain rekomendasi itu, tadi tuh totalnya 16 ya jadi 17, tapi 16 yang dapat diimplementasikan. Selain itu, ada rekomendasi lain nih yang dikarenakan ada kendala dalam proyek semacam durasi, terus juga biaya konstruksinya. Jadi ide-ide ini nih, ide-ide tambahan dari Schedule 4 sampai AIDA 1 ini nggak bisa dipakai gitu. Ini bisa dilihat. Sebenarnya keuntungannya banyak, cuman ya itu kendala-kendala itu perlu diperhatikan sehingga tidak dipakai gitu. Nah, sampai sini sekian untuk presentasi tentang draft proyek 25th Avenue dan Union Pacific. Semoga membantu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.